Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisa satu saham MBAP. Bagaimana prospeknya di 2024? Mari kita nikmati sama-sama. Ini ada yang minta ya, namanya Ratnawati ya. Terima kasih, tolong MBAP bang, MBAP lagi. Nah dia minta udah beberapa kali. Ini 1 bulan yang lalu ya, tapi karena banyak yang minta jadi dapatnya sekarang lah. Mohon maaf ya. MBAP ini saham batubara ya, yang mana kita tahu saham batubara itu hit sekali di tahun 2023. Ini kami buat tanggal 28 Februari dan harga ketika saya buat adalah Rp4.170. Nah masalahnya adalah harga sahamnya itu turunnya cukup dalam. Memang bukan MBAP aja, tapi hampir semua saham batubara itu mengalami fase demikian. Dimana kalau 1 tahun ya itu mengalami penurunan sampai 33%. Cukup dalam menurut kami. Mari kita lihat baik-baik. MBAP ini batubara yang mana pasarnya ini berdasarkan tahun 2022 ya. Itu 29% Indonesia, lainnya ekspor. Artinya kalau kita membaca saham ini cukup dari data ekspor ke berbagai negara, terutama kalau di sini itu ada Tiongkok, ada Korea Selatan. Nah, jadi dari sini nanti kita tahu, MBAP ini naik atau turun dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat net income dan juga revenue-nya ya. Ini umum lah terjadi di saham batubara, bahwasanya turun di 2024 dan ini 2023 itu kuartal 3 ya, itu turun. Tapi ya yang menjadi catatan, turunnya MBAP itu sangat tajam. Anda bisa lihat saham-saham batubara yang lain, kuartal 3 itu kalau nggak turunnya setengah, sepertiga, seperempat ya, itu udah maksimal lah. MBAP nggak, dalam sekali loh, dari 811 miliar turun menjadi 51 miliar saja net profit ini ya. Padahal sekali lagi revenue-nya itu turunnya nggak tajam-tajam amat, hanya sepertiga. Tapi netnya, nah ini yang pangkal utama masalah dari MBAP itu di sini. Jadi kalau Anda pemegangnya ya saya mohon maaf. Yang berikutnya dari sisi valuasi. Valuasi menurut kami nggak murah ini. Karena masih banyak saham batubara bagus yang lainnya yang lebih murah. Yang berikutnya, net profit marginnya aja 7,9%. Kalau batubara 7,9 itu kecil. Plus yang patut menjadi perhatian, operating profit marginnya itu jauh lebih kecil daripada net profit margin. Ini ada sesuatu ya. Jadi Anda harus melihat lebih jauh di laporan keuangan ya. Berikutnya, growth net income-nya turunnya dalam, bayangkan 93% turunnya. Grossnya juga 89%, revenue-nya juga berat lah menurut saya nih. Nah, kalau kita lihat dari sisi hutang, memang MBAP itu kelebihannya di sini. Hutangnya tidak ada kalau catatan di sini ya. Itu yang kelebihannya dibandingkan saham pertambangan lainnya. Nah, kalau kita lihat market rank-nya secara keuangan ini saham bagus. Ingat, secara keuangan saham ini bagus. Tapi kalau kita bicara secara valuasi ya tidak begitu bagus. Ini kan book value nih. Valuasi, book value, earning yield juga nggak begitulah menurut kami. Nah, kalau Anda nggak percaya ini saham nggak begitu bagus ya, mari kita lihat, bandingkan dengan saham emiten lainnya yang di batubara. Jagoannya batubara itu ITMG, Adro, PDPA dan masih banyak lagi lah. Nah mari kita lihat dari sisi book value ini jauh di atas
jagoan-jagoan yang ada di saham batubara. Dari sisi PER juga sama, ini jauh lebih tinggi. Yang lainnya 3, 2, 4, ini 7 ya. Kemudian kalau book value yang lainnya 1, 0, ini sudah 1,7. Bahkan dari profitabilitas juga jauh. Yang lain net profitnya itu 17%, 23%, 11%, ini cuma 7. Ya, jadi kalau pair to pair dibandingkan dengan perusahaan lain sejenis di batubara, ini nggak begitu bagus. Nah, di tahun 2022-23 perusahaan ini sudah mulai sadar ya bahwasanya batubara itu masih dipakai, tapi kalau untuk prospek jangka panjang kurang lah. Makanya di sini disebutkan bahwasanya dia mulai diversifikasi ke banyak hal. Ada tenaga surya ya, ini cukup besar tenaga suryanya. Yang kemudian ada pelet kayu ya, dia itu. Kemudian yang unik ini ya, dia juga masuk di budidaya ikan. Nah ini melalui anak perusahaan. Jadi dia udah sadar, ini hebatnya. Jadi udah sadar seperti saham batubara yang lain, yang mana dia mulai diversifikasi usaha. Nah, ingat saham batubara itu kan berdasarkan harga batubara. Dan perlu diingat juga, tidak ada namanya saham jelek, tidak ada namanya saham bagus. Pasti di antara yang jelek ada yang bagus, di antara yang bagus ada yang jelek. Maksudnya apa? Walaupun MBAP tadi saya nyampaikan ada yang kurang dan lain sebagainya, tapi ada kabar baik. Harga batubara naik ya, walaupun naiknya tidak begitu signifikan, tapi mulai naik. Berarti demandnya udah mulai ada nih. Yang berikutnya, kalau kita lihat ini chartnya ya, mulai tertahan lah. Ingat sekali lagi, mulai tertahan. Tekanan belinya itu sudah mulai muncul ya. Kalau kemarin ini kan tekanan jualnya tinggi ya, tekanan jual ini udah mulai nih, tekanan ke atas ini, tekanan beli udah mulai ada. Itu kelebihannya. Yang berikutnya, di bulan Februari terjadi akumulasi ya. Kalau Anda bertanya kenapa kok akumulasi, ya mungkin jenuh jual, itu aja. Kalau alasan kedua ya karena demandnya mulai tumbuh, Cina ekonominya dan lain sebagainya. Nah kita lihat ini ya, kalau sudah jenuh jual, apalagi yang bisa dilakukan oleh saham selain naik, kan seperti itu ya. Walaupun kita mengatakan fundamental jelek apa dan lain sebagainya, pasar bisa berbicara berbeda. Makanya saya mengatakan tidak ada saham yang jelek 100%, tidak ada saham yang bagus 100%, karena ada sisi lain yang kita harus lihat celahnya. Oleh sebab itu kalau menurut kami ya, secara valuasi nggak bagus ya. Kenapa kami nggak bagus ya, karena di sektor batubara ada yang lebih bagus gitu loh. Kinerjanya juga biasa. Prospek di tahun 2024 saya masih menganggap batubara di 2024 tidak sebagus 2023. Makanya kami mengatakan lebih cenderung tidak begitu bagus. Kalau versi kami ya wait and see. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda naik, bolehlah masuk. Tapi kalau sekarang masih belum ada kabar ya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat, dan kami memeriksa berita juga nggak ada yang katalis berita yang bagus di saham MBAP ini, belum nemu saya. Ya menurut kami ini saham biasa lah dibandingkan batubara yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan cantumkan di kolom komentar, kalau ada pertanyaan juga cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi. Kalau ada permintaan review cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.